Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Customer memiliki bentuk rambut yang ikal atau keriting dan minta potongan French crop. Untuk langkah pertama, kita gunakan guide nomor 2 close dan pemotongannya sedikit kita iringkan atau clipper kita miringkan untuk menghasilkan pola French crop. Jadi apakah ini nanti hasilnya sama seperti French crop? Ya kita lihat nanti, karena ini juga bentuk rambutnya itu keriting atau sedikit ikal, tapi nggak terlalu keriting ya. Dan pemotongannya langsung saja pada bagian bawah itu ke atas, namun jangan terlalu ke atas. Usahakan seperti berbentuk batok atau tempurung. Terus pada bagian samping juga kita potong seperti tadi pada bagian yang kanan, yaitu clipper kita iringkan atau kita miringkan. Di situ ada rambut yang masih tersisa, nanti kita potong menggunakan overcomb karena juga susah pemotongannya bila rambutnya sedikit ikal. Tahap kedua, kita gunakan guide nomor 1, tuas tutup. Kita potong pelan-pelan dan kefokusan diperlukan. Potong, usahakan mengikuti bentuk pola rambut dan pola kepala. Jadi kita samakan antara yang cut tadi, yang nomor 2 tadi dengan cut yang nomor 1 ini, polanya sama. Jadi untuk bagian belakang sedikit menuju ke bawah. Kita potong terus, pelan-pelan tapi pasti ya. Mana yang kurang rata, sekiranya dilihat, kita ratakan lagi. Kalau sudah, terus kita buka tuasnya. Kita ratakan, kita samarkan antara guide nomor 2 tadi dan dengan guide nomor 1. Kalau kita perlukan open close atau half, kita mainkan tuasnya. Terus pada bagian belakang ini juga, tapi jangan terlalu ke atas supaya bisa berbentuk pola U atau huruf U. Jadi kita lenturkan tangan kita pelan-pelan, lentur tapi pasti ya. Usahakan begitu bagi sahabat, bagi panjenengan, bagi Anda yang mengikuti channel ini. Pada bagian samping yang depan itu jangan terlalu dipotong menuju ke atas ya, karena ini bentuk polanya yaitu French crop. Langkah terakhir ya, untuk pada bagian samping kita gunakan kosong tuas tutup dulu atau zero close ya. Kita potong, jangan terlalu menuju ke atas. Kira-kira ukurannya 1 cm setengah atau 1 jari setengah sedikit. Sampai menuju ke belakang. Terus kita buka tuasnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan trimmer ya, karena trimmer saya juga rusak, belum beli. Kalau perlu kita bersihkan dulu rambutnya yang masih tersisa itu, karena
Kalau kita nggak gituin, itu nanti akan menyulitkan kita, atau kita akan kesulitan membuat perbaikan gradasi atau ngeblur gradasinya. Jadi harus kita bersihkan terlebih dahulu. Terus kita buka tuasnya yang tadi. Kita buka tuasnya sedikit saja. Kita naikkan sedikit ke atas, pelan-pelan saja, karena ini juga besi dengan kulit gesekan, maka harus hati-hati ya. Kalau anak kecil nanti biasanya akan kesakitan. Kita cek lagi, kalau dirasa itu perlu ya, karena ini juga ada cekungan, maka kita mainkan tuas kita closekan atau kita tutup sedikit untuk menghasilkan yang lebih baik lagi. Terus pada bagian belakang juga kita samakan. Jadi polanya sama ya, yang 2 tadi, terus nomor 1, terus kosong juga kita samakan polanya. Lanjut kita open tuas kita. Jadi ngomong-ngomong, bagi sahabat semuanya yang mungkin sudah berkunjung ke beberapa channel ya, channel potong rambut, ada yang pakai cara ini, ada yang pakai cara itu, guard 1, guard 2, guard 3, guard 4, kan terkadang beda-beda. Namun bagi sahabat semuanya harus mempunyai patokan atau ukuran sendiri pada cara pemotongan panjenengan atau Anda, dan itu adalah metode Anda. Jadi Anda harus mempunyai patokan sendiri, jangan sampai bingung ngikutin yang ini yang itu, jangan. Jadi patokan Anda itu bisa panjenengan peroleh dari beberapa pemotongan panjenengan atau Anda. Jadi nanti bisa kalian atau panjenengan buat dasar. Saya dari dulu ya, kalau Anda mengikuti channel saya, hampir besar atau hampir setiap kali pemotongan saya menggunakan cut nomor 2, terus 1, baru kosong. Jadi saya lebih ke jarang sekali menggunakan cut nomor 3 pada bagian samping. Jadi kalau teman-teman sekiranya cocok dengan cara ini ya, usahakan pakai ini aja ya. Karena dulu saya juga menggunakan cut nomor 3 juga, namun kurang tipis atau masih kurang menyatu kalau kita satukan dengan cut nomor 1. Jadi cut nomor 2 itu menurut saya bisa menyatu dengan cut nomor 1. Cut nomor 4 lebih menyatu dengan cut nomor 2 gitu. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Terus kita open tuasnya, kita ratakan, kita samarkan setelah kita bersihkan seperti tadi. Kalaupun dirasa kurang menyatu, bisa kita gunakan cut nomor 1 ya sahabat. Cut nomor 1 tuas tutup, namun jangan terlalu ke atas. Jadi sedikit kita ayunkan, kita potong sedikit untuk menghasilkan gradasi halus. Oke, setelah itu kita potong pada bagian atas. Jadi ini seperti yang kita lihat ya, rambutnya sedikit keriting, namun nggak terlalu keriting ini ya, ikal. Untuk pada pemotongan pada bagian atas ini saya biasanya dari depan ya sahabat, dari depan, dan pemotongan saya dari tengah. Saya potong depan tengah dulu, baru samping. Di sini saya full menggunakan gunting.
Kalau menggunakan clipper ya bisa saja, namun saya lebih suka menggunakan gunting. Jadi bagi Anda yang mungkin masih belajar di rumah dan belum membuka usaha pangkas rambut dan masih menggunakan sisir dengan gunting, silakan mencoba dengan cara yang ini. Kita potong dari atas, yang tengah, boleh dari depan, boleh dari belakang. Dan cara ini bisa buat referensi ya untuk pembelajaran pemotongan rambut. Saya dulu juga dari samping pemotongannya, namun saya rasa kok setelah itu kurang halus, kurang rata. Jadi saya ubah pola pemotongan saya. Jadi itu. Dan pada bagian belakang juga kita potong seperti ukuran yang atas depan tadi ya. Namun di sini saya pemotongannya dari atas lanjut ke bawah begitu. Kalaupun kita balik juga nggak apa-apa, dari bawah menuju ke atas, dan itu ukuran yang normal ya. Biasanya pemangkas rambut juga begitu tekniknya. Maaf di sini saya sedikit agak pilek ya, jadi gimana, suaranya sedikit bindeng atau berdengung. Terus kita rapikan terus, mana yang masih dirasa tebal kita rapikan lagi. Di situ sahabat bisa menirukan cara ini. Jadi saya untuk pemotongan ini hampir nggak menggunakan jepit jari ya sahabat, karena menurut saya sedikit lama, dan kalaupun akurasinya dengan cara ini itu bisa hampir sama ya, mungkin hasilnya mungkin hampir sama. Terus kita potong pada sisi kanan, sisi yang samping kanan tadi kan kiri, tengah, kiri, lanjut ini ke sisi kanan. Jadi dari tengah terus sisi tepi kiri atau kanan dulu, baru sebaliknya. Kita ratakan. Jadi di sini sisirnya sedikit nggak usah menuju ke atas ya, karena ini juga sedikit ikan rambutnya. Sekiranya bisa kita potong ya kita potong. Kalaupun nggak bisa, maka sisirnya kita arahkan atau kita tujukan menuju ke bawah. Jadi kita naikkan lanjut ke bawah supaya rambutnya bisa kepotong. Terus kita cek, kalaupun dirasa masih ada tonjolan yang mungkin sulit dipotong, maka kita gunakan sisir tegak untuk menghasilkan pola lurus pada bagian samping. Jadi ini supaya lebih bikin puas pelanggan kita ya. Jadi kalau sudah pulang nanti sudah sama, sudah rata. Terus kita cek sahabat, kita lihat. Jadi ya begitu ya. Kalau kita gunakan teknik dari tengah terus samping, dari depan atau belakang, jadi itu hasilnya sama ya. Dan ini bisa diadu kok dengan teknik jari ya. Ini sedikit sombong saya. Terus pelanggan kita minta dibuat garis ya sahabat. Karena trimmer saya nggak ada, belum datang, maka saya gunakan clipper saja. Kalaupun menggunakan clipper ini harus hati-hati sahabat ya, karena kalaupun nanti terlalu menekan, itu nanti akan sakit pada kulit customer kita. Nah di situ kita gunakan overcomb ya, yang tadi pada awal tadi kan nggak kepotong. Kita overcomb sedikit demi sedikit yang rata. Setelah itu kita basahin dulu untuk proses pengerokan supaya lebih licin. Usahakan begitu sahabat, kalau ada customer kita yang minta dibuatkan pola garis, jangan sampai ketinggalan itu airnya.
bisa kita tambah dengan sabun. Terus kita buat air ya, kita kerik. Usahakan juga menggunakan air dicampur sabun. Kalau saya ini dicampur dengan bedak. Kalau dulu saya campur dengan sabun, sekarang saya campur dengan bedak. Karena menurut saya kalau sabun terlalu dibiarkan lama-lama maka akan bau. Hati-hati juga dalam tahap pengerokan. Jadi kalau pada proses pengerokan usahakan tangan satu atau tangan untuk mengerok itu menuju ke bawah, maka tangan yang kiri kita naikkan kulitnya customer kita supaya akan lekas kepotong rambutnya pada tahap pengerokan. Usahakan pada bagian belakang ini juga sama rata. Kita potong juga sampingnya ya, jangan lupa. Kita cek lengkuannya itu, sisi kanan sisi kiri harus sama, karena ini berpengaruh besar pada kepuasan daripada customer kita. Setelah itu kita bedakin, lanjut kita bersihin. Jadi itu sahabat hasilnya ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.